Coba Anda bayangkan, apa yang Anda lakukan saat Anda gagal masuk universitas favorit. Kehilangan pekerjaan yang sudah digeluti bertahun-tahun dan sudah membuat hidup nyaman, berkecukupan, dan hidup mewah. Diputuskan atau ditinggalkan orang yang Anda sayangi, teman, sahabat, pacar, suami, atau istri Anda. Selalu menjadi bahan pergunjingan orang, dihina, dipitnah, dijelek-jelekan, terjebak macet yang dapat menyebabkan Anda terlambat kuliah atau kerja. Tiba-tiba hujan deras saat Anda mau menghadiri acara penting. Bagaimana Anda merespon kejadian tersebut? Marah, sedih, mengeluarkan kata-kata makian, merasa didolimi, tidak adil, atau tindakan negatif lainnya? Ya, itu adalah reaksi normal kita, tapi tidak dengan orang-orang yang menganut stoikisme. Menurut stoikisme, segala sumber bete, baper, galau, marah, sedih, kecewa, frustasi, putus asa, dan perasaan negatif lainnya karena kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Gimana kita mau bahagia kalau hal-hal itu tidak di bawah kendali kita? Hidup tidaklah ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponnya. Lalu apa yang dimaksud dengan stoikisme? Apa keuntungan bagi perjalanan hidup kita dan bagaimana menerapkannya? Simak video ini sampai selesai agar kita sama-sama mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang sama secara tuntas. Di sebuah kota di Cyprus, 300 tahun sebelum Masehi, hidup seorang pedagang kaya raya, Zeno, dari Citium. Dalam pelayarannya dari Phoenix menuju Veres, di tengah-tengah perjalanan, kapalnya karam, barang dagangannya tenggelam, kekayaannya hilang dalam sekejap. Dia terdampar dan menggelandang di Athena, tempat kelahiran para filsuf besar Yunani kuno seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Rupanya mendatangkan berkah bagi Zeno. Kemalangan yang terjadi tidak membuat Zeno marah, sedih, atau putus asa. Dia dengan bercanda berkata, "Ada untungnya juga, kapalku tenggelam." Kejadian ini sangat drastis mengubah hidupnya. Setelah berguru pada Socrates dan sejumlah filsuf, Zeno mengembangkan sistem pemikiran sendiri karena senang mengajar di Stoa atau semacam teras yang berpilar di Angora. Filsafat Zeno kemudian mendapat sebutan Stoikisme. Stoikisme adalah filosofi yang bermula pada abad ketiga sebelum Masehi di Athena, Yunani kuno, dan berkembang selama 480 tahun hingga periode Romawi kuno. Mempengaruhi banyak pemikir dan pemimpin terkenal dari seorang budak sampai seorang kaisar. Berbeda dengan filsafat pendahulunya yang kerap membahas persoalan-persoalan pelik, Stoikisme lebih menekankan pada etika kebajikan dan ketenangan jiwa. Filsafat dan self-improvement umumnya dianggap topik yang tidak nyambung. Tapi, dalam Stoikisme, keduanya menyatu. Para filsuf Stoikisme di dalam tulisan-tulisan klasik berkali-kali menegur mereka yang belajar filsafat, tapi hidupnya tidak menjadi lebih baik. Stoikisme menjadi inspirasi terapi psikologi yang disebut Cognitive Behavior Therapy atau CBT, yang berusaha melawan emosi negatif dengan rasional, yang sangat membantu ketika kita panik, mau menyerah, putus asa, dan marah. Stoikisme mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan Sang Pencipta alam semesta dan menerima nasib dengan sikap yang bijaksana, menghadapi tantangan kehidupan dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan keteraturan. Ada 3 filsuf hebat dalam Stoikisme. Pertama, Epictetus, seorang budak yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam penjara. Kemudian Seneca, seorang penulis dan penasihat kerajaan Roma. Kemudian ada Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang sangat baik dan murah hati, yang adalah orang yang terkuat di masanya. Ajaran penting Stoikisme. Yang pertama, ekspektasi. Saat kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan perencanaan yang kita buat, kita sudah mengekspektasikan semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata ada hal kecil yang membuat kita gagal. Pasti sangat menyedihkan. Ketika kita punya satu acara penting hari ini, kita berekspektasi hari ini akan baik-baik saja, dan tiba-tiba hujan turun dengan deras, dan kita tiba-tiba marah dan sedih.
Tapi ketika kita tidak berekspektasi apa-apa dengan cuaca hari itu, kita tidak akan marah. Kita akan baik-baik saja. Sebenarnya kita sedih atau marah karena sesuatu yang buruk menimpa kita. Kita sedih karena sesuatu yang kita ekspektasikan tidak terjadi. Yang terjadi malah sebaliknya. Ketika tiba-tiba hujan dan kamu sedang tidak bawa payung, ketika kita sudah latihan giat untuk suatu lomba, tapi masih kalah. Ketika kita sudah capek-capek belajar, tapi tidak diterima di perguruan tinggi pilihan. Ketika dia menolak pernyataan cinta kamu, kita sedih, marah, merasa hidup ini tidak adil. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengekspektasikan yang terburuk. Semua hal buruk yang bisa terjadi akan terjadi. Karena ketika kita sudah mengekspektasikan yang terburuk akan terjadi, ketika itu memang terjadi, kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan merasa sedih. Dan ketika hal itu tidak terjadi, kita akan merasa sangat bahagia karena tiba-tiba hal buruk yang di luar ekspektasi kita tidak terjadi. Seburuk apapun situasi, kita pasti tetap akan bertahan hidup. Dan bahkan masih bisa berusaha untuk kembali ke situasi awal. Memang sangat buruk ketika kita tidak diterima di kampus impian. Kita sangat buruk ketika tiba-tiba diputuskan pasangan kita. Tapi kita akan baik-baik saja. Kita pasti bisa melewati semua itu. Pada saat kita sudah mengekspektasikan suatu hal yang buruk akan terjadi kemudian. Dengan begitu, pada saat hal buruk benar-benar terjadi, kita sudah siap. Karena kita sudah mengekspektasikan hal yang terburuk yang akan terjadi. Kedua, hidup sederhana dan tidak tergantung faktor eksternal. Stoikisme mengajarkan pentingnya hidup dengan sederhana dan menghargai apa yang kita miliki. Stoikisme menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kepemilikan materi atau pencapaian eksternal, seperti kekayaan, reputasi, atau pujian orang lain. Tapi, lebih fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita. Dengan demikian, kita menjadi lebih mandiri dan tidak terjebak dalam keinginan yang berlebih. Kita sebenarnya merasa sedih, kecewa, marah, stres, bukan karena peristiwa hidup yang menimpa kita, tapi karena pendapat opini kita mengenai peristiwa tersebut. Kita ambil contoh, dua karyawan sama-sama di PHK di perusahaan yang sama dengan kondisi ekonomi yang sama. Yang satu depresi, marah-marah, merasa didolimi, tetapi yang satu lagi malah terinspirasi untuk mencari ide bisnis misalnya. Peristiwa eksternalnya sama, tapi interpretasinya berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan peristiwa eksternal atau orang lain untuk emosi kita. Emosi kita adalah tanggung jawab kita dan sepenuhnya di bawah kendali kita. Artinya, kalau emosi kita disebabkan oleh pikiran kita sendiri, seharusnya bisa dikendalikan. Tidak perlu menunggu situasi hidup sesuai kemauan kita untuk bisa berdamai dan bahagia. 3. Fokus pada proses bukan pada hasil. Stoikisme mengajarkan kita seharusnya tidak terlalu terpaku pada hasil atau hasil akhir yang kita capai, karena hasil akhir seringkali di luar kendali kita. Kita lebih memfokuskan perhatian pada upaya dan tindakan yang kita lakukan. Kita tidak bisa menentukan diterima tidaknya di universitas ternama. Kita tidak bisa menentukan menang tidaknya dalam perlombaan. Kita tidak bisa menentukan untuk dicintai atau disukai orang lain, tapi dapat melakukan yang terbaik untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Terima dan hargai perjalanan hidup, termasuk tantangan, penderitaan, kegagalan yang mungkin kita hadapi. Kebahagiaan sejati bukan tergantung pada hasil akhir, melainkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang baik, tanpa terlalu terpaku pada hasil eksternal yang mungkin tidak selalu dapat kita kendalikan. Dengan memusatkan perhatian pada proses, Stoikisme mengajarkan pentingnya mengembangkan sikap dan karakter yang kuat. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kita lebih kuat
dari apa yang kita pikirkan. Keempat, fokus pada hal yang bisa kita kontrol, bukan hal yang tidak bisa kontrol, atau dengan istilah lain, dikotomi kontrol. Stoikisme mengajarkan kita untuk belajar membedakan hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak punya kontrol ke sebagian besar hal yang terjadi pada kita, tapi kita punya kontrol atas reaksi kita ketika sesuatu yang buruk terjadi. Kitalah yang memutuskan apakah hal itu buruk atau tidak adil. Menurut Stoikisme, segala sumber bete, baper, galau, marah, sedih, kecewa, frustasi, putus asa, dan perasaan negatif lainnya karena kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang di bawah kendali kita. Gimana kita mau bahagia kalau hal itu tidak di bawah kendali kita? Terima dengan lapang dada keadaan yang tidak dapat kita kendalikan seperti nasib dan perubahan yang tak terelakkan. Sedangkan hal-hal yang dapat kita kendalikan harus menjadi fokus perhatian dan usaha kita. Arahkan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan seperti pikiran, sikap, dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol cuaca. Kita tidak bisa mengontrol jalanan yang macet. Kita tidak bisa mengontrol perasaan dan sikap orang lain. Banyak faktor yang tidak dapat kita kontrol sepenuhnya dalam hidup kita. Sebaliknya, apa yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon dan bertindak dalam setiap situasi. Seperti yang pernah ditulis oleh Epictetus, bukan kejadian itu yang mengganggu orang-orang, tapi penilaian mereka terhadap itu. Kita haruslah fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Kita harus fokus pada proses, bukan pada hasil. Mengharapkan sesuatu yang ada di luar kontrol hanya akan membuat merasa hidupmu tidak adil. Upgrade terus kemampuan, sikap, tindakan kita. Jangan menyalahkan keadaan yang terjadi. Selalu ada hikmah di setiap kejadian. Bersyukurlah apa yang sudah kita capai dan terus kembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup tidaklah ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponnya. Yang terpenting, selaraskan hidup dengan ketentuan Sang Pencipta alam semesta sebagai upaya mencari ridhoan Allah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.